Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kambay ID, channel informasi, edukasi, blog, dan tutorial. Pada video kali ini, pada hari ini adalah sesi informasi ya. Untuk sesi informasi ini kita buka di laman detik.com, detik news ya. Ada berita apa saja hari ini? Ada Raffi Ahmad temui Prabowo di Kemenhan, panutan kita semua. Terus kemudian ada gratis ongkir dari Lazada, mobil tabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Fatmawati arah Cilandak, relawan Ganjar gelar senam sehat dan pelatihan budidaya anggrek di Tangerang Selatan. Mencoba hidup di alam liar, 3 orang satu keluarga tewas mengenaskan. Heboh dikabarkan meninggal, begini kondisi Cak Nun. Ini yang sempat viral kemarin, dikabarkan beliau meninggal di beberapa grup WA ya. Dan ternyata ada klarifikasi bahwa berita ini hanyalah hoax. Kabar budayawan MHI Najib dan Cak Nun atau Cak Nun meninggal yang beredar lewat pesan berantai WhatsApp dipastikan hoax. Cak Nun masih sama seperti kemarin, kondisinya masih dirawat di RSUP Dr. Sarjito. Banu tak mengungkap detail kondisi soal Cak Nun. Dia memastikan pihaknya masih merawat Cak Nun dengan baik. Jih, masih kami rawat seoptimal mungkin ya. Semoga beliau segera sembuh dan juga bisa beraktivitas dan juga ngisi ma'iyah lagi seperti biasanya. Itu apa ini? Yang lain, korban tewas pertama Komodo. Heboh pasangan bule berhubungan sug di pantai Bali. Ya, kadang beberapa turis atau pelancong yang datang ke Indonesia itu tidak paham dengan budaya kita ya. Tidak semua paham dengan budaya kita. Ada juga yang tidak ambil pusing dan tidak mempedulikan apa yang ada di suatu wilayah atau di suatu daerah. Padahal setiap daerah itu memiliki tradisinya masing-masing, punya tradisi yang harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh siapapun, baik itu penduduk asli maupun pendatang. Terus kemudian ada ngerinya krisis populasi di Jepang. Nah, ini yang sempat viral banget kemarin. Terutama banyak sekali yang menerapkan pola hidup child free. Jadi mereka tidak mau mempunyai anak, sehingga banyak sekali sekolah-sekolah yang tutup karena memang biaya untuk menghidupi anak mungkin di sana sangat tinggi. Padahal kalau secara ekonomi
pendapatan per kapita di negara Jepang itu jauh di atas dari Indonesia, tapi secara moral atau secara tradisi kita masih lebih tatak atau lebih kendel, lebih berani daripada Jepang. Mungkin karena ya kebutuhan hidup yang juga tinggi di sana. Terus kemudian ada Sri Mulyani ingatkan profesi keuangan sampai keluar kata kasar. Ada apa? Apa ini? Apa ini? Ada apa, Bu Sri? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan profesi keuangan luar biasa penting karena akan menentukan kondisi perekonomian. Profesi keuangan harus memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Sri Mulyani mengatakan profesi keuangan bisa menjadi sumber masalah jika yang bersangkutan tidak kompeten dan juga tidak punya integritas, ya. Karena yang namanya memegang uang itu ya sangat riskan sekali, apalagi uang yang bukan miliknya sendiri. Uang miliknya sendiri saja bisa berbahaya kalau tidak dipegang tidak dikelola secara profesional, apalagi ini uang negara atau uang lembaga. Tentu kalau terjadi masalah akan berdampak yang sangat besar bagi keberlangsungan negara tersebut atau lembaga tersebut. Begitu profesi keuangan itu sumber masalah, entah karena dia tidak kompeten itu dalam bahasa pergaulan dan seperti itu, atau lebih kasar lagi seperti itu, tapi memiliki predikat profesional itu bahaya. Sama seperti kita punya mobil atau bus atau pesawat yang menyopiri nggak bisa nyopir, kita semuanya ada dalam bahaya. Tuh adanya dalam pembukaan profesi keuangan Expo hari ini, Senin. Oh berarti minggu kemarin ini. Meski begitu, Sri Mulyani menyebut profesi keuangan yang kompeten dan terlalu pintar juga bisa mengambil kesempatan hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ya, ini termasuk bahayanya. Ya, opportunity, kesempatan. Seperti kata Bang Nabi, kejahatan itu tidak akan terjadi hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Menurut Sri Mulyani, profesi keuangan tidak boleh buta terhadap kondisi dunia yang dihadapkan pada berbagai shock. Seperti pandemi, bendahara negara itu mengatakan bahwa pandemi COVID bukan yang terakhir. Jadi ini adalah wanti-wanti bahwa masih ada lagi pandemi yang lebih besar dan lebih luas dan efeknya jauh lebih besar. Kalau pandemi ini akan repeating, saya berharap profesi keuangan mempelajari episode 3 tahun pandemi dari aspek keuangan. Apa sih resikonya, konsekuensinya, dan kemudian ujungnya rekomendasi dari para profesional akuntan, aktuaris, dan seluruhnya untuk menyampaikan pada saat terjadi shock pandemi. Ini langkah dari sektor keuangan yang harus dilakukan, itu sangat dibutuhkan. Ini penting. Terkait risiko perubahan iklim atau climate change, Sri Mulyani
Sri Mulyani berpesan kepada para profesi keuangan agar bisa menjadi orang yang 3 langkah lebih maju dalam memahaminya. Pasalnya risiko dari dampak kejadian ini sangat besar. Saya berpesan untuk climate change. Para profesi keuangan jadilah orang yang maju 3 langkah lebih depan, menjelaskan risiko sehingga pembuat kebijakan di korporasi, di sektor keuangan, bank, asuransi, pensiun, di capital market, pemerintah, kita bisa mengantisipasi risiko dan kemudian ini loh, kalau tidak prepare akan seperti ini. Nilai aset bisa naik turun atau korban terjadi. Jadinya moneter ya. Jadi profesi keuangan ini juga luar biasa penting banget. Anda harus 3 langkah lebih maju memahami konstelasi dunia. Belum risiko digital, belum risiko geopolitik. Jadi dari satu masalah saja bisa merembet ke masalah-masalah yang lain. Ini baik. Makanya seorang profesi keuangan, baik itu admin keuangan, baik itu akuntan, dan juga profesional keuangan yang lainnya, harus memiliki profesionalisme dan juga integritas. Oke, itu untuk Bu Sri Mulyani. Maling motor di Tangerang diamuk massa, diikat, diseret hingga nyaris tewas. Yang maling miliaran bebas, yang maling motor di Tangerang diamuk massa. Agak-agak jelek kalau bahasanya. Kenapa ya di negeri ini itu seperti koruptor itu sangat susah sekali. Apakah ada yang katanya ada dekengan atau gimana? Ya itulah, ada satu teori bahwa sebenarnya kita itu di dalam sejarah korupsi itu bukan dipelajari oleh Belanda, bukan dipelajari dari Belanda ya. Justru Belanda itu belajar korupsi dari kita. Kita ini gurunya Belanda dalam hal korupsi. Dikatakan bahwa sebenarnya VOC itu ketika melakukan penjajahan di Indonesia, bukan penjajahan sih, VOC itu melakukan perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia dan Belanda, dan juga Indonesia. Namun sebenarnya setiap panen, setiap apa yang diambil dari bangsa kita, dari tanah kita, itu sebenarnya, ini satu teori itu sebenarnya sudah dibayarkan dan sudah dibayarkan secara lunas oleh Belanda, oleh VOC. Nah, pembayaran ini dilakukan melalui para tuan tanah, terus kemudian para demang-demang, gubernur-gubernur, itu sudah dikasihkan kepada mereka. Nah, yang sampai kepada kita rakyat kecil bahkan tidak ada. Makanya dikatakan bahwa sesungguhnya korupsi itu sudah ada sebelum adanya penjajahan. Sebelum adanya penjajahan kita sudah pandai untuk berkorupsi. Ya, ini suatu ironis ya, ironis. Itulah mengapa alasan kenapa korupsi di negara kita ini sulit untuk diatasi. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga
kita semua diberi kesehatan dan juga kesempatan. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.